Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Mungkin di beberapa hari terakhir ini di Kudus agak ramai terkait dengan embargo embargo anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif untuk membiayai KONI dan 49 Pengcap. Jadi menurut informasi anggaran yang diajukan KONI untuk membiayai kegiatan pembinaan olahraga ini 6,5 miliar. Turun menjadi 5 miliar, kemudian outputnya hanya dianggarkan 1 miliar kan begitu. Sudah hadir bersama saya Bung Anton, Ketua KONI Kabupaten Kudus. Bung Anton, ketika mendengar bahwa rapat paripurna DPRD dok 1 miliar untuk KONI, apa perasaan awal yang ada di hati Bung Anton sebagai ketua KONI? Ini berkah untuk KONI atau musibah untuk KONI dan 49 Pengkap yang ada? Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada ISK atas undangannya pada pagi hari ini. Semoga nanti ISK ke depan tambah sukses. Amin, amin, amin. Mendengar berita paripurna mengetok palu untuk KONI mendapat anggaran 1 miliar, saya sebagai ketua KONI merasa sedih ya, karena memang di tahun 2021 ini persiapan untuk Praporprov terus terang secara realistis kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi apa boleh buat, saya sudah diajarkan kedua orang tua saya, apapun itu harus disyukuri. Makanya dengan angka 1 M ini saya masih bersyukur masih bisa masih dianggarkan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah dan pemangku kebijakan ada pertimbangan lain sehingga KONI mendapatkan 1 miliar. Tapi yang kita ikuti di beberapa media ini, alasan kenapa hanya dianggarkan 1 miliar ya, menurut Ketua DPRD, karena KONI saat ini sedang ada masalah internal. Demikian juga yang disampaikan Pak PLT Bupati ya, karena kenapa KONI diberi 1 miliar, karena diminta untuk menyelesaikan konflik internalnya, sehingga kalau nanti diberi lebih justru malah akan semakin terjadi konflik. Begitu mungkin referensi yang kita baca. Padahal di sisi lain kemarin kita coba bertemu dengan mungkin ya katakan aktor intelektualnya ini sudah menganggap bahwa semua sudah selesai dan semua sudah kembali. Bagaimana Bung Anton ini? Ya, saya membenarkan memang di tubuh KONI saat ini memang tidak ada masalah ataupun konflik internal. Pada hari Senin malam Selasa kemarin kita kumpulkan semua pengurus untuk mensikapi kita mendapat anggaran 1 miliar. Alhamdulillah suasana rapat cair, tidak ada masalah, dan saya tegaskan memang tidak ada konflik juga di internal KONI. Jadi ketika kemudian ada apa namanya anggapan bahwa KONI saat ini sedang ada konflik, ini tidak benar ya. Memang pernah ada
bahkan ada dari masing-masing mayoritas Pemkab ini menandatangani surat mosi tidak percaya kan begitu, dan wadul juga ke Jawa Tengah saat itu, dan setelah di Jawa Tengah ini selesai. Artinya sampai sekarang jadi justifikasi bahwa KONI saat ini sedang ada masalah ini terbantahkan kan begitu. Bung Anton, apapun ini sudah menjadi kenyataan bahwa untuk setidaknya sampai dengan nanti ada anggaran APBD perubahan ini, mau tidak mau KONI dengan 49 Pemkab ini nindakno uang 1 miliar itu. Padahal seperti yang Bung Anton sampaikan tadi, untuk Praporpov ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit kan begitu. Oleh karenanya barangkali ini menjadi satu penyemangat baru ya untuk KONI dan 49 Pemkab ini untuk mewujudkan cita-cita awalnya harus tetap berprestasi apapun keadaannya kan begitu. Kemudian ada target dari ketua KONI untuk bisa bertahan 3 besar dan lain. Apa ikhtiar yang mungkin sudah dirembuk bersama teman-teman pengurus KONI dan juga teman-teman Pemkab? Artinya untuk kegiatan olahraga ini kan memungkinkan kita berkomunikasi dengan pihak ketiga. Seperti apa Mas Anton? Pada malam Selasa itu kita berkumpul untuk mensikapi bareng-bareng bersama para pengurus KONI. Intinya banyak opsi yang ditawarkan dari pengurus. Ada yang opsi sekretariat atau kantor tutup. Ada yang uangnya digunakan semua untuk pembinaan. Tapi tadi pas malam itu keluar keputusan, jadi nanti kita memang bagi anggaran 1M itu menurut skala prioritas. Jadi nanti pembinaan tetap dapat, kantor harus tetap buka karena juga kalau kantor tutup juga ironis juga. Dan yang penting insentif. Karena dengan adanya berita ini yang kita khawatirkan banyak atlet-atlet kita yang kurang bersemangat. Jadi malah mau pindah ke kota lain. Makanya lewat media ini saya berharap untuk para pelatih dan para atlet tetap semangat berlatih. Masalah anggaran, nyun sewu, kami pengurus KONI yang mengusahakan. Jadi tidak usah memikirkan masalah anggaran. Tetap berlatih. Jadi itu tanggung jawabnya pengurus KONI ya. Yang penting tetap berlatih, tetap berprestasi kan begitu. Dan dari nyun sewu, karena di undang-undang olahraga itu KONI boleh juga memanfaatkan anggaran atau dana dari pihak ketiga, maka mungkin dimungkinkan itu nanti kita bisa memaksimalkan meminta bantuan mungkin dari CSR. Apalagi nyun sewu, Kudus ini adalah kota kaya industri. Nggak mungkin ibarat pepatah ayam mati di lumbung padi. Jadi ibaratnya seperti mungkin sindiran yang ada di spanduk-spanduk ini, ya olahraga mati di kota kaya dan lain-lain ini kan sangat ironis. Bung Anton, kalau kita flashback ke belakang mungkin jauh sebelum pengurus KONI ada di pundak Bung Anton ini kan, kalau boleh dibilang anggaran begitu luar biasa. Tapi untuk mungkin di periode ini dengan dalih seperti itu seolah pemerintah Kabupaten Kudus ini dalam hal perhatian terhadap olahraga ini tidak hanya setengah hati masyarakat bilang, tapi seolah dengan memunculkan anggaran 1 miliar untuk KONI dengan 49 Pemkabnya ini, pemerintah
tidak hanya setengah hati tapi tidak punya hati gitu. Orang pasaran kan bilang seperti itu, tapi kita tidak perlu bernegatif thinking ya. Artinya Siap. tetap saja nanti ketika ketua KONI beserta pengurusnya menjalin komunikasi intensif dengan teman-teman legislatif, eksekutif dan lain-lain, insya Allah nanti kan juga akan ada solusi kan. Siap. Begitu. Artinya di tahun ini juga nanti akan ada anggaran perubahan dan lain. Mudah-mudahan sajalah dengan apa namanya, dengan kondisi real seperti ini, KONI berpositif thinking. Mungkin apa yang dipotret oleh ketua DPRD seperti ini, yang dipotret PLT Bupati seperti itu, ya coba dicarikan pemecahan masalahnya, dan syukur-syukur nanti akan ada solusinya kan, sehingga nanti ya bisa dikategorikan bahwa ketika kita bisa memecahkan masalah dan mendapatkan solusinya, ini adalah mereka-mereka yang berprestasi kan begitu. Sesuai dengan mungkin semangat dari ketua KONI bahwa pembinaan olahraga di semua cabang, di semua umur harus tetap aktif, tetap berprestasi kan begitu. Bung Anton, sebentar lagi kan Porprov. Sebenarnya untuk sebuah kota yang notabene walaupun kecil akan tetapi pendapatan dari yang disetor ke pemerintah pusat ini tidak kalah juga dengan kota-kota lain ya. Artinya untuk cukai lebih dari 30 triliun per tahun inilah adalah uang yang tidak sedikit kan begitu. Oleh karenanya prestis menjadi tuan rumah ini seharusnya menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwa Kudus menjadi tuan rumah ajang olahraga di Jawa Tengah ini begitu luar biasa kan. Tetapi ketika kemudian melihat kenyataannya di APBD ini hanya didok sekian, barangkali filosofinya oke lah, KONI tidak, memang sengaja tidak kita kasih ikannya, tapi hanya pancingnya saja. Mudah-mudahan nanti 1 miliar itu digunakan untuk umpan ya. Bikin proposal, karena kemarin ada anggota komisi D yang memberikan statement itu 1 miliar hanya cukup untuk bikin surat menyurat kan begitu. Nah mudah-mudahan dengan surat menyurat itu nanti akan menelurkan banyak komitmen dan perhatian kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga nanti hasilnya untuk biaya itu tidak hanya 6,5 seperti yang diajukan, tapi malah akan lebih kan begitu. Oleh karenanya ya mungkin yang paling yang paling dievaluasi adalah bagaimana agar KONI dan seluruh pengurus dan pengkapnya ini lebih bisa menjaga amanah. Karena biasanya ya mungkin KONI kan tidak hanya sekarang tapi sebelumnya sudah ada. Kenapa dalam tanda kutip orang bilang perusahaan mutung ora gelem melu ngrumati olahraga itu? Mungkin dari sisi amanahnya dulu itu tidak begituan. Kira-kira seperti apa ke depan, Bung Anton? Ya mungkin tadi seperti Mas Fikri ngomong, mungkin benar tadi, mungkin kita diberi kail dan umpannya buat mendapatkan hasil yang lebih banyak dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus. Karena saya lihat Nyun Sewu, Porprov ini selain gengsi dan kebanggaan juga saya lihat di faktor ekonominya juga
banyak. Iya, artinya secara Iya, keseluruhan ya, apalagi hotel. pandemi ini kan kita Mm-mm. ada pemulihan Mm-mm. ekonomi lah. Mm-mm. Jadi saya berharap juga nanti jangan dilirik olahraganya, pestanya jangan, Mm. tapi Dampak dampaknya. ekonominya. Nah, Ya, Pak. wisata juga nanti insya Allah saya berharap Kudus ini kan banyak wisata baru-baru yang perlu diperkenalkan. Ya, apalagi 2022 nanti itu Citywalk sudah berfungsi. Ya, Jadi ketika kemudian banyak atlet di luar daerah, semua tumplek-blek di Kudus untuk mengikuti pembukaan. Kemudian ini kan sekaligus promosi ya, promosi bahwa Kudus ini ternyata sekarang punya destinasi wisata baru, yaitu mungkin Citywalk, pedestrian yang ramah pejalan kaki, luar biasa Kudus kan begitu. Tapi ketika kemudian pembukaannya di kota selain Kudus, mungkin hanya dilewati mobilnya saja loh. Kudus saiki ono apa? Kok harus. padang-padangan begitu. Tapi ketika mereka itu semua ada di sini, maka kita berharap mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Kudus dengan semua dinas dan anunya itu tetap ada keinginan mengambil upacara pembukaan Porprov ini di Kabupaten Kudus karena Porprov ini digelar berapa tahun sekali, Bung Anton? Prof kemarin 2018 terakhir, terus harusnya berarti sekitar 4 tahun sekali ya. Apalagi event 4 tahunan ini kan ya jarang-jarang ya ada event yang mungkin diikuti oleh semua kabupaten kota di Jawa Tengah kan begitu. Bung Anton, ini sedikit terkait dengan keinginan pecinta sepak bola. Jadi seperti fakta yang kita dapatkan bahwa karena keputusan dari Asprof ya, ini menjadikan pecinta sepak bola ini seolah haus dengan dalam tanda kutip hiburan nonton sepak bola kan begitu. Sehingga kemarin juga sempat terjadi tarik ulur ya, bahkan masyarakat bisa menyimpulkan sekarang ASKAP kok konsentrasinya di diklat-diklat, di SSB menyiapkan generasi, sementara Persiku terkesampingkan. Padahal keinginan masyarakat pecinta sepak bola kan agar Persiku ini bisa kembali berjaya seperti di divisi utama dulu kan begitu. Sekarang untuk ikhtiar supaya bisa naik kasta saja kok kayaknya tidak ada perhatian ke sana. Justru malah yang diperhatikan adalah mungkin pusdik-pusdiknya. Menurut Bung Anton sebagai ketua KONI, seperti apa sebenarnya? Untuk bola memang tidak hanya Persiku atau supporter Persiku yang kecewa, tapi karena memang kita harus menyadari ini masih pandemi. Sebetulnya halayak bola tidak di kota Kudus saja, tapi seluruh Indonesia ya. Karena dampak dengan adanya pandemi ini, jadi tidak bisa memutar tidak hanya Liga 3 tapi juga Liga 2 dan Liga 1. Mungkin kemarin ASKAP bukan tidak terlalu serius terhadap Persiku, saya rasa tidak, karena tetap semua bola itu memang di ranahnya di ASKAP. Jadi kalau ASKAP membuat diklat apa itu puslat itu memang sudah kewajiban karena sudah pembinaan programnya ya. Pembinaan. Jadi nanti dari pembinaan itu muncul talenta-talenta baru dari kota Kudus yang dimulai dari usia dini sampai ke usia dewasa sampai nanti menjadi senior yang bisa nanti ditampung di Persiku. Ya, akan tetapi
problemnya ketika kita Nggih, menyiapkan generasi, kita sudah latih, kita sudah didik, nggih, kemudian mereka di yang mungkin kurang dari 19, nggih, ini masih aman nggih, membela daerahnya. Akan nggih, tetapi ketika misalnya mereka sudah usia 23 ke sana, nggih, bisa jadi mereka mungkin tertarik dengan klub-klub lain, penawaran klub-klub lain. Sementara ketika kita tidak mampu memprotek nggih, mereka di usia mungkin kerja, nggih, sudah berumah tangga, nggih, ini kan mereka juga butuh nggih, butuh apa income ya. nggih, Ketika kemudian tidak ada perhatian dari pemerintah terkait dengan kebutuhan materinya, tentu dia tidak berpikir apa lama-lama nggih. ketika ada klub lain ini meminta dan menjanjikan sesuatu. Nggih. Seperti apa Bung Anton melihatnya? Kalau saya rasa lihat itu tidak hanya di bola, tapi di Di atlet-atlet semua atlet ya. cabur yang lainnya. Jadi saya tuh kadang melihat itu sekarang tuh banyak diskusi intinya untuk meraih prestasi, tapi belum ada diskusi sehabis berprestasi ini Nah, terus tentang kesejahteraan. bagaimana Nah, kesejahteraannya? mungkin itu nanti dengan KONI duduk bersama, mungkin dengan perusahaan-perusahaan, nanti paling enggak ada titik temu lah. Ya, Dulu dengan apa pendidikan itu sekarang sudah ada, mungkin UNES itu di Semarang itu perguruan tinggi yang bisa masuk lewat jalur prestasi. Nah, mungkin nanti ke depan karena kita juga banyak perusahaan yang ada di sini, mungkin nanti ada jalur penerimaan lewat jalur prestasi. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Iya. Karena kita sering diskusi itu hanya gimana ini Berkisar bagaimana berprestasi berprestasi. lah. Habis berprestasi tidak pernah terus, didiskusikan. Padahal itu penting karena atlet kan tetap punya masa Iya. depan, nanti punya keluarga, punya anak, nah kehidupan. Artinya justru pemerintah daerah, Nggih. anggota DPRD ini berpikirnya kan harus sudah ke sana ya. Iya. Artinya daerah punya perusahaan, Iya. mungkin PDAM, Nggih. percetakan, apotek, bahkan di bank pembangunan, Jateng, DPD, dan lain-lain lah. Artinya ketika kemudian ada campur tangan dari pemerintah, penentu kebijakan, saya yakin Nggih. ketika kita ada upaya untuk misalnya sudahlah kamu di Kudus saja. Nggih. Upomo kacek sidik nek no omahe dhewe kan ya mesti milih nang omah kan begitu. Lah setidaknya itu tadi harus ada perhatian bahwa bagaimana masa depan mereka, jangan sampai mungkin seperti yang ada di sana-sana, mosok petinju dunia dadi petinju terus dadi pengaman di sebuah kafe kan ya tidak lucu kan begitu. Oleh karenanya ya memang ke depan KONI ini tidak hanya sekedar ya mungkin merencanakan bagaimana agar semua atlet di semua cabang olahraga itu berprestasi, tapi bagaimana pasca berprestasi itu harus dipernahke kan begitu. Syukur-syukur nanti kalau ada ya mungkin di bank-bank swasta dan lain-lain kan ini kan juga sangat berkaitan dengan ketika di perusahaan-perusahaan daerah atau mungkin di perusahaan swasta ini tidak ada kompetisi antar perusahaan ya. Tentu mereka tidak butuh atlet. Untuk apa saya menerima pekerja dari yang berprestasi misalnya dari voli misalnya. Wong kita tidak punya kegiatan voli kok. Tapi paling tidak misalnya KONI ini bisa mungkin melakukan melakukan ekspansi ya. Artinya supaya geliat olahraga di Kudus ini tidak hanya
dominasi atlet yang sudah Nggih. dicetak, Nggih. akan tetapi di masing-masing perusahaan itu ada kompetisi, Ya, ya tentu nanti manfaatnya kan mereka akan butuh atlet Nggih. yang diinginkan. nggih. Nah, ini nanti komunikasinya mungkin bisa dari KONI lah. sana kan Iya. begitu. Sehingga akhirnya mungkin di bank-bank antar bank swasta misalnya voli, piala apalah yang penyelenggaranya mungkin PBFSI. Ya. Kemudian akhirnya bank ini butuh pemain, ini butuh pemain. Ketika ini berkesinambungan, nanti masa depan atlet ini yang kebetulan sudah dibond sama bank ini, secara tidak langsung otomatis Terjamin. udah kamu kerja di sini saja misalnya. Ini salah satu upaya yang harus dipikirkan KONI. Artinya jangan kemudian ketika 1 miliar terus nunggu melempem, mau dong ngantor dan lain-lain kan begitu. Tidak, karena terus terang KONI memang jiwanya jiwa olahraga. Jiwa olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Jadi intinya kita tetap semangat. Sekali lagi saya juga pernah membaca itu bahwa memang keberhasilan suatu daerah itu bisa dilihat juga dari keberhasilan pembinaan olahraganya. Nah, itu memang dengan adanya tolak ukur itu mungkin saya berharap nanti olahraga di Kudus ini akan membawa juga keberhasilan nilai tersendiri buat Kota Kudus. Iya, artinya secara langsung maupun tidak langsung kalau ada atlet berprestasi dari daerah, tentu akan membawa nama baik dan nama harumnya daerah tersebut, apakah itu di tingkat provinsi, di nasional, bahkan mungkin internasional kan begitu. Oleh karenanya mungkin harapan masyarakat itu tolonglah dievaluasi, memberikan anggaran 1 miliar itu seolah tidak melihat kebutuhan KONI itu seperti apa, sebesar apa gitu loh. Jadi menganggarkan itu juga harus berdasarkan kebutuhan. Jangan sekali-sekali memberikan anggaran ini hanya berdasarkan keinginan. Wis pokoknya karena KONI menurut kita masih konflik, gelem ora gelem, aku karep ngei semene. Sing kene ya wis kei semono wae wong nyatane anjen konflik kan begitu. Sehingga ketika kemudian ini sudah terjadi, tentu yang harus dilakukan oleh KONI adalah mereview semua kegiatan yang sudah disusun mungkin artinya setahun kemudian KONI dan Pengkapnya ini kan sudah punya program jangka pendek, menengah, panjang sesuai dengan raker KONI kan begitu. Tentu ketika kemudian realisasinya hanya 1 miliar, mungkin ini akan direview, akan dipilih. Oh ini yang penting. Wis pokoknya saya berpesan 1 miliar itu tinggal cetak proposal. bisa biar nanti bisa nyundul anggaran yang tidak hanya 6,5 miliar tapi bisa lebih kan begitu. Mungkin terakhir Bung Anton, pesan Anda kepada atlet dan seluruh pengurus Pengkap yang ada di bawah binaan KONI Kabupaten Kudus, dan mungkin harapan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus ini seperti apa? Saya berharap tetap semangat karena jiwa kita jiwa olahraga. Masalah anggaran tidak perlu dipusingkan karena ke depan kita itu target kita besar, yaitu untuk mempertahankan posisi 3 besar tidak mudah. Saya berharap tetap semangat dan semangat. Kita bisa. Ya. Jadi harus tetap semangat ya.
supaya nanti juga Iya. tetap sehat kan begitu. Amin. Pemirsa ISK dimanapun kita berada, mungkin demikian jagong kita dengan Bung Antoni, Ketua KONI Kabupaten Kudus, yang kalau boleh saya simpulkan ini tidak menjadi soal ketika KONI ini hanya dijatah 1 miliar. KONI dan semua pengurus Pemkab tetap semangat untuk mencapai target bahwa prestasi adalah tujuan yang paling utama, kan begitu. Harapannya mudah-mudahan kondisi ini akan bisa bisa berubah ketika komunikasi ini dilakukan. Siap. Baik kepada pemerintah daerah, kepada anggota DPRD, kepada Pemkab di bawah binaannya, kepada pengurus KONI. Yang terpenting satu hal yang harus disimpulkan oleh masyarakat Kudus, bahwa tuduhan KONI saat ini ada konflik internal ini tidak betul. Jadi konflik itu memang pernah ada, akan tetapi sekarang sudah selesai. Semua sudah rujuk kembali, kan begitu. Oleh karenanya terima kasih atas kebersamaan kita tetap di podcast ISK bersama Kang Fikri, karena ada banyak hal ada di sini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.